Oke, selamat pagi murid-murid. Jadi hari ini ketemu lagi sama Miss Dia. Jadi Miss Dia di sini nanti akan membahas tentang koordinat kartesius. Kartesius koordinat, ya, kalau nggak salah, kebalik. Nah, sekarang Miss akan langsung share screen saja ya, pembahasan kita, ya, tidak muluk-muluk lagi. Lihat ke share screen kalian. Nah, sekarang kalian bisa mendengar suara Miss ya dengan jelas ya, bisa ya Dedek ya? Bisa? Kalau bisa kasih tanda seperti ini. Ya, kasih tanda seperti ini karena kemudian nanti Miss akan mulai diamkan speaker kalian supaya kalian bisa lebih yang namanya fokus dengan penjelasan yang Miss ajarkan hari ini. Ya. Nah, jadi murid-murid sekalian, hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Ya, koordinat kartesius. Ya. Nah, koordinat kartesius ini ya adalah sistem koordinat yang menetapkan setiap titik. Ya, jadi nanti di sini kita akan belajar bagaimana cara menetapkan titik. Ya, biasanya sih ini digunakan pada ilmu fisika ataupun geografi. Ya, didik-didik sekalian ya. Jadi koordinat ini gampang-gampang susah. Tapi kalau mau belajar yang bagus, dengar penjelasan guru, ya pasti bisa lah, ya kan? Nah, jadi ingat kalau ditanya orang, koordinat kartesius itu apa sih? Nah, koordinat kartesius itu artinya sistem koordinat yang menetapkan setiap titik. Ya, jadi nanti kita ada belajar bagaimana cara menggambar koordinat tersebut. Kita mau gambar garisnya, ya. Nanti itu akan diajarkan di slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat dulu manfaat dari belajar koordinat kartesius ini. Nah, jadi kalau kita belajar koordinat kartesius ini, manfaatnya ini satu, ya, kita bisa menunjukkan letak atau posisi dari suatu titik. Ya, kita bisa menjelaskan suatu posisi ataupun letak dari satu titik yang digambarkan. Kemudian, kalau misalnya kita belajar koordinat, ya, itu dapat memudahkan kita untuk mencari letak tempat pada peta. Ya, kita bisa lebih mudah mencari satu lokasi atau satu titik atau satu tempat atau satu letak ya pada gambar peta ya. Setelah itu ya didik-didik sekalian, koordinat kartesius ini sangat berguna bagi kayak orang-orang yang jadi pilot. Kenapa? Karena dia membantu sekali ya. Dia sebagai alat pendeteksi dalam radar pesawat terbang ya. Jadi kalau kalian lihat di TV-TV, pilot itu kalau kalian lihat mereka waktu menerbangkan pesawat, mereka ada layarnya ya, seperti mesin-mesin komputer gitu. Nah, di situ juga berguna sekali bagi mereka. Jadi belajar koordinat kartesius ini ya bergunanya itu sebagai alat pendeteksi dalam radar pesawat terbang. Jadi bagi yang mau jadi pilot harus bisa ini dulu ya. Yang mau jadi pilot ya setidaknya harus tahulah dasar-dasar koordinat kartesius ini. Lalu yang terakhir itu memudahkan kita untuk membuat denah. Ya, kalian tahu ya denah ya. Oke, tahu ya denah ya. Oke. Nah, sekarang setelah kalian tahu manfaat dari koordinat kartesius ini, kita akan langsung ke pokok yang paling inti. Pokok yang paling inti bagaimana sih cara menggambar koordinatnya ini? Pertama-tama ya ini. Kalian lihat, koordinat kartesius ini ya, kalau untuk membaca titik koordinatnya itu kalian harus dimulai dari garis horizontal. Di sini sudah ditulis ya, sudah digambar garis horizontal itu yang mana. Nah, jadi dedek-dedek sekalian, garis horizontal itu yang kayak begini. Kalian nampak? Bisa melihat? Bisa ya? Ini namanya horizontal. Ya, bisa kita katakan dari kiri ke kanan lah. Seperti ini. Ya kan? Nah, ini namanya sumbu X. Ya, terima kasih Patricia. Miss annotate dulu ya. Jangan dicoret dulu ya, Dedek ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, Miss pakai spotlight. Ini namanya horizontal, garis horizontal. Harus bisa beda dulu, ya. Harus bisa membedakan
Mana yang disebut dengan garis vertikal, mana yang disebut dengan garis horizontal. Nah, garis horizontal ini yang ini, Dedek-dedek. Yang dari sini ke sini. Bisa kita katakan dari kiri ke kanan. Ya. Ini nama lainnya apa? Kita namakan sumbu X. Jangan salah ya. Tidak boleh salah. Ini yang dari sini, ya, lihat spotlight ya. Dari sini sampai ke sini, dari kiri ke kanan, itu namanya sumbu X. Sumbu X, ya. Mengerti? Sampai di sini mengerti dulu? Mengerti ya? Kalau mengerti kasih tanda seperti ini. Jadi Miss bisa langsung lanjut. Pintar. Nah, setelah kita menggambarkan sumbu X, ya, setelah kita menggambarkan sumbu X, kita juga harus gambarkan garis vertikalnya seperti ini, dari atas sampai ke bawah. Dari atas sampai ke bawah. Itu namanya garis vertikal. Ya, adik-adik sekalian ya. Ini namanya garis vertikal. Nah, dengan panggilan sumbu Y. Ya, jadi kita panggilnya sumbu Y. Kalau dari kiri ke kanan, yaitu horizontal, kita kenal sebagai sumbu X. Kalau dari atas ke bawah, yang disebut dengan garis vertikal, kita kenal sebagai sumbu Y. Kayak gimana lah ya, Miss pun bingung. Pokoknya Y ya, Y, ingat. Jadi dia tidak ada nama lain, sumbu X dan sumbu Y saja. Ingat, kiri ke kanan, horizontal dikenal sebagai sumbu X. Bagian dari atas ke bawah, garis dari ini sampai ke sini, ya, itu dinamakan dengan garis vertikal yang kita kenal dengan sumbu Y. Oke, bisa dimengerti ya dedek-dedek sekalian ya? Bisa? Oke. Nah, setelah kalian bisa menggambarkan gambar yang paling dasar, yaitu menggambarkan garis sumbu horizontal, sumbu X, dan garis vertikal, sumbu Y, sekarang kita akan mulai lihat ke slide berikutnya. Apakah saja? Nah, jadi di dalam garis ini sebenarnya sudah bisa dikatakan punya area masing-masing, punya daerah masing-masing, punya wilayah masing-masing, yang dinamakan dengan kuadran. Ya, jadi nilai setiap daerah kuadran itu sudah dicantumkan di sini juga dengan lengkap. Ya, jadi setelah kalian menuliskan atau menggambarkan garis horizontal yang dikenal dengan sumbu X, lalu kalian gambar dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah, yang dinamakan dengan garis vertikal yang dikenal dengan sumbu Y, sebenarnya dia ada pembagian daerah, ya, pembagian wilayah, bisa kita katakan pembagian area seperti itulah ya. Contoh di sini kalian bisa lihat di layar kalian sudah tertulis ya, letak yang pertama itu kita katakanlah namanya kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu, adik-adik sekalian, dia itu areanya positif dan positif. Ya, itu areanya positif dan positif. Lalu kuadran 2, ya, kuadran 2 itu areanya negatif dan positif. Nanti Misnya akan jelaskan lagi lebih detail. Sekarang kalian lihat dulu letaknya, jangan sampai salah letak. Jadi dia arahnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kalian jangan terbalik, 1, 2, 3, 4, salah. Kalau letaknya salah saja, pasti nanti hasil yang kalian gambar pun pastinya sudah salah. Ya, jadi harus lihat bagus-bagus. Kuadran 1 itu posisinya di kanan kalian, di sini, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau kuadran 1, adik-adik sekalian, positif dan positif. Kalau kuadran 2, dia negatif dan positif. Kuadran 3, dia negatif-negatif. Kuadran 4, dia positif dan negatif. Kalau untuk lebih mudah mengingatnya sih seperti ini. Kalau lawsuit pribadi ya, dulu ya belajar kayak gini. Kita gambar sumbu X dulu, horizontalnya dulu. Nah, di sini, di bagian sini adik-adik, di bagian sini biasanya ya, angka-angka yang dibuat itu, sorry ya, ini pakai ini ya. Yang kalau di bagian sini, di bagian horizontal sumbu X ini, di bagian sini ya, lihat pensilnya ya. Ini biasanya angkanya itu positif semua. Positif. Ya. Di bagian sini angkanya positif. Sudah adik-adik sekalian, bisa dimengerti ya. Lalu di bagian kirinya, ini negatif. Bisa? Di sininya positif. Jadi di sininya, di tengah-tengahnya nanti ini ada 0, ya.
Di sini nanti ada 0. Oke, 0. Nah, di sininya, di bagian kanannya, di bagian kanan sumbu X-nya ini, biasanya positif angkanya. Jadi kalian tinggal taruh, misalnya ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau lawannya itu yang di bagian sebelah kiri sumbu X ini, yang di sini, kalian lihat, Miss ada kasih tanda negatif. Kalian buatnya -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Nggak usah kasih contoh. Misalnya ini 1, ini 2, ini 3. Contoh ya, ini cuma contoh. Jadi ini nggak tulis angkanya banyak-banyak. Cuma mau kasih kalian tahu posisi positif itu di mana, posisi negatif itu di mana. Nah, kalau di sini, dedek-dedek sekalian, ininya udah jadi negatif. Berarti kalian nanti di sini buat -1. Oke, di sini kalian buat -2. Ini juga sama, -3. Nah, ini yang untuk sumbu X-nya. Ini yang untuk sumbu X-nya. Ingat ya, yang di bagian kanan kalian, di sininya positif. Sudah? Di kirinya ini, ya, yang di sini negatif. Bisa? Sampai di sini mengerti? Kalau mengerti, coba kasih tanda seperti ini dulu, biar Rizkia tahu kalian mengerti atau tidak. Oke, lalu kita lanjut. Sehabis kita membuat sumbu X, ya kan? Kita kan ada gambar sumbu Y yang tadi Rizkia jelaskan vertikal dari atas ke bawah, betul ya? Yang dari sini ya. Nah, jadi di sini ya, di bagian sini adik-adik sekalian, di bagian atas lah kita katakan, di bagian atas sumbu Y ya, bagian atas ini kita taruh yang positif. Kita taruh yang positif, sedangkan yang bawah ya kebalikannya, negatif. Bisa? Jadi kalau yang atas ya, yang atas itu berarti ininya di sini 1 letaknya. 1, 2, seperti yang tadi Miss bilang, Miss kasih contohnya sampai 3 aja ya, supaya kalian tahu letak posisi positifnya itu mana, negatifnya mana. Nah, ini yang sumbu Y, ini yang sumbu X. Ya, bisa ya. Nah, yang Y ini bagian atasnya positif, berarti angkanya itu tidak usah pakai tanda minus, tanda kurang, tidak perlu. Nah, yang bagian bawah ini, yang sumbu Y, ya Dedek ya, yang bagian bawah ini yang sumbu Y, dia itu perlu pakai tanda kurang, yaitu kita bilanglah minus, ya, kita bacanya minus. -1, -2, dan terakhir -3. Contoh, ya, contoh. Seperti ini ya, bisa ya posisinya ya. Jadi nanti sebelum masuk ke soal yang benar-benar disuruh mengerjakan menentukan titik koordinat, kalian harus bisa yang basicnya dulu, harus bisa yang dasarnya dulu, yaitu menempatkan posisinya. Posisi positif kah, yang di mana, posisi negatif itu yang di mana. Nah, contoh lagi ini, ulang sekali lagi supaya kalian tetap ingat. Jadi sebelum nanti kalian masuk ke soal, kalau misalnya kalian sudah dikasih sebuah soal tentang cara menentukan titik koordinat, kalian itu gambar dulu sumbu X-nya, ya, sumbu horizontalnya yang datar ini mendatar, lalu kalian buat huruf X, jangan sampai salah ya. Kalau nanti waktu di soal kalian di sini buat huruf X, di sininya buat huruf Y, itu pastinya sudah salah total. Meskipun angka yang kalian titik-titik itu benar, tapi posisi letak sumbunya itu sudah salah. Nanti di ujian juga akan dihitung salah. Jadi harus bisa yang namanya melihat mana yang sumbu X letaknya, mana yang sumbu Y. Jadi yang X ini yang ini horizontal, yang Y yang ini turun, ya, yang turun.
dari atas ke bawah. Nah, kalau yang di sini, ya Dedek ya, yang positif ini, ya, yang X ini, di bagian kanannya ini, dia itu angkanya semuanya angka biasa. Tidak perlu pakai tanda kurang, karena posisinya positif. Nah, kebalikannya, di sumbu X yang ini, yang horizontal ini, ya, kirinya ini, di bagian sisi kiri, dia tuh harus pakai negatif. Ya, harus pakai negatif. Jadi harus dikasih tanda kurang. Ya, kita baca minus. Nah, setelah sumbu X selesai, kita lihat sumbu Y. Nah, sumbu Y itu bagian atas. Bagian atas ya. Tapi jangan lupa ya, dari semuanya langkah-langkah yang tadi Miss ajarkan, kalian harus tambahkan 0 dulu di tengah ya. Harus tambahkan 0 dulu di tengah, itu jadi pusatnya. Ya, jadi acuannya, titik acuannya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian atas. Bagian atas itu tadi Miss ajarkan pakai positif. Ya. Jadi tidak boleh pakai tanda kurang. Tidak boleh pakai tanda kurang, harus pakai yang biasa saja. Tulis seperti angka biasa, 1, 2, 3, contoh dan seterusnya. Nah, yang bagian bawah itulah posisinya negatif. Bisa? Negatif ya. Jadi kalau posisinya negatif, jangan lupa tambahin tanda kurang. Tambahin tanda kurang. Bisa, Dedek? Bisa? Bisa ya? Bisa dimengerti tidak kira-kira? Yang lain bisa tidak? Bisa? Sky bisa, Bos Sky? Bisa ya, Sky? Thank you. Israel mengerti? Selin? Albert mengerti? Oke, pintar. Nah, sekarang setelah kalian mengerti, Bu Fia akan melanjutkan ke slide berikutnya. Ya, ini nanti Bu Fia akan tutup. Jadi ini mengerti ya ini ya. Bu Fia akan hapus ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat. Contohnya ini, kuadran 1. Ya. Nilai dari sumbu X dan sumbu Y adalah positif. Masih ingat ya? Jadi di sini kan sumbu Y, yang bagian atasnya. Yang ini sumbu X, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya dikasih soal, dia kasih seperti ini, A sama dengan, atau A dalam kurung 7,4. Kalian harus ingat, 7 ya, angka terdepan ini berarti dia posisinya di sumbu X. Jadi kita bacanya XY, sumbu X dan Y. Jadi 74 ya udah kalian cari. Nah, nanti waktu seperti yang tadi Miss ajarkan kan kalian pasti gambar. Ya kan? Gambar atas, lalu samping, lalu kasih 0, lalu yang bagian bawah itu positif, bagian kanan itu positif, yang di sini itu positif, di sumbu X-nya, yang di kirinya negatif. Nah, itu kan gambar sesuai dengan angkanya. Kalian mau gambar sampai nomor 10, sampai angka 10, terserah, silakan. Nah, di sini contoh soalnya itu 7,4. Berarti di sini, di sumbu X ini, ya, tadi kan contoh ya, ini pakai annotate lagi. Nah, ini. Berarti di sini startnya ini ada 0, posisinya ini ada 0. Di sini ada 1, 2, 3, sampai seterusnya. Ya, sampai seterusnya. Ada angka 7. Nah, di sini soalnya A dalam kurung 7,4. Berarti X itu, sumbu X-nya itu dari angka 7 kalian lihat. Lalu Y-nya 4. Di sinilah titiknya. Ya, di sini nanti kalian gambar titiknya. Mengerti? Mengerti ya? Ini sumbu X dan Y yang sama-sama positif ya, Dedek-dedek ya. Mengerti ya, Dek ya? Lanjut, kita lihat ke kuadran 2. Nanti ada tugas sedikit ya, ada tugas sedikit. Mau melihat kalian mengerti tidak? Nah, ini yang kuadran 2, di mana sudah mulai dia berlari ke arah yang sisi sampingnya. Yang sumbu Y di sini, ya, sumbu X di sini. Oke. Yang di sini bagian atas, ingat, bagian atas itu yang positif, berarti di sini ini XY. Nah, sumbu X-nya minus 7. Yang Y-nya itu 4. Berarti kalian hubungi titiknya seperti ini. Ini.
Ya, jadi ibaratnya ini sebenarnya masih ada, tapi tidak digambarkan karena mau mengajar kuadran 2 ya kan. Nah, jadi di sini Y, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Ini ingat, ini bacanya X dan Y. Bisa? Bisa ya. Jadi sumbu X-nya ini minus 7, ya kalian cari angka minus 7, kalian lihat, lalu ketemu dengan positif 4, sumbu Y-nya. Baru kalian buat garis pembantu, kalau yang sudah mahir tidak perlu garis pembantu pun bisa, langsung kasih titik. Tapi supaya tidak bingung ya buat garis pembantu, supaya kalian bisa menentukan titiknya. Ya Dedek ya, bisa dimengerti ya. Nah, lanjut lagi. Kuadran 3, kita lihat. Nah, ini yang kuadran 3, ya bagian bawah kirinya. Ya, seperti biasa, seperti yang tadi Miss bilang, kalau di atas itu kan masih ada sebenarnya. Masih ada, yang di sini pun masih ada. Yang ini sumbu X, posisinya negatif. Yang ini sumbu Y, ya, posisinya juga negatif. Ya, bagian bawahnya. Jadi, di sini ada soal C sama C dalam kurung minus 7, minus 4. Berarti kalian carilah minus 7 itu angkanya mana. Di sini kalian coba tarik garis pembantu, lalu sumbu Y itu minus 4. Berarti kalian harus lihat yang bagian bawah ya, tidak boleh lihat bagian atas, karena atas itu yang positif, yang bawah itu negatif. Baru kalian tarik garis pembantu juga, di sinilah titik koordinatnya ketemu. Ya, di sini titiknya. Mengerti? Sampai di sini mengerti tidak bagaimana cara menentukan titik koordinat. Jadi harus pakai garis pembantu dulu lah, supaya kalian, kan ini masih pertama ya, masih awal, jadi harus pakai garis pembantu. Jadi kalian lebih bisa mengerti, mau hubung kemana, garisnya mau hubung kemana. Begitu. Bisa, Dedek? Bisa ya. Nah, sekarang kita akan lihat ke koordinat kuadran keempat. Kalian lihat kuadran keempat. Ini yang terakhir. Habis ini nanti ada satu soal di mana kalian harus menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalian harus tulis. Misalnya D 7, minus 4. Nanti ada gambarnya. Nanti kalian langsung siapkan selembar kertas ya sama pensil. Nah, yang sumbu Y ini pun sama. Sumbu Y ini berarti dia di posisi positifnya, sumbu X ya, yang mendatar, sama yang ini, dari atas turun ke bawah, ya, dari atas turun ke bawah, ini yang posisinya negatif, ya. Jadi kalau misalnya dikasih soal, D sama dengan 7 minus 4, berarti 7-nya ini yang positif. 7-nya ini yang positif, kalian tarik garis pembantu, lihat sumbu Y-nya. Y-nya itu minus 4. Jadi supaya kalian tidak bingung sih, biasanya ajarkan seperti ini. Kasih dulu X, Y. Boleh seperti ini biar kalian ingat sumbu X mana, sumbu Y mana. Jadi tidak terbalik. Nah sekarang kalau misalnya kalian sudah mengerti dengan apa yang diterangkan dari awal, Miss Tia ada sebuah soal nih, coba kalian kerjakan. Nanti Miss Tia akan unmute speaker kalian ya. Nah, coba kalian lihat, adik-adik. Nah, ini dia. Jadi di sini tidak disuruh, kalian boleh unmute dulu. Jadi nanti mana tahu kalian bisa mau bertanya, boleh. Tapi ingat, hanya bertanya yang penting ya, hanya bertanya yang penting. Kalau sudah mengerti, tidak perlu lagi bertanya, supaya nanti teman kalian bisa fokus mengerjakan soal ini. Nah, di sini, Miss Tia hanya ingin kalian coba gambarkan seperti ini. Di sini kan sudah ada sebuah gambar, tapi tidak disuruh kalian untuk menghubungkan jadi pola apa, jadi bentuk apa, belum ya, belum sampai di sana ya, belum sampai step sana, belum sampai. Yang sekarang Miss Tia ingin ajarkan itu contoh, misalnya nih A, Miss Tia ingin kalian menuliskan seperti ini, A sama dengan, Miss Tia kasih sebuah contoh, kok sama dengan, bentar ya, A dalam kurung, oke, bentar ya, Albert, bentar. A dalam kurung sudah, A dalam kurung, A ini, kita lihat, ingat ya, kita harus patokannya sumbu X, lalu sumbu Y. Ya, kita harus patokannya itu, sumbu X, lalu sumbu Y.
Berarti X itu apa? X ini kan dia berada di angka 7. Yang Y-nya ini berada di angka 5. Betul ya? Nah, jadi nanti kalian tulis seperti ini. 7,5. Bisa? Bisa? Bisa tidak adik-adik sekalian? Bisa? Kalian sudah bisa unmute? Bisa? Bisa adik-adik? Bisa. Coba. Nah, sekarang coba latihan buat jangan bersuara. Miss Tia mau lihat kalian bisa tidak? Apakah sudah mengerti dengan apa yang Miss Tia terangkan? Nah, ini Miss Tia tidak hapus ya. Miss Tia supaya kasih kalian sebuah contoh lah. Albert, kenapa, Dek? Nggak ada apa-apa. Lagi sakit lah. Lagi sakit aku. Apa, Dek? Miss Tia kurang dengar ini. Suaranya terlalu kecil. Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Ya udah, tidak apa-apa. Albert mengerti ya? Aku nih. Lo ngerti kok, aku ngerti. Oke, pintar sekali. Kalau sudah mengerti ya bagus. Berarti Albert memang menyimak penjelasan dari Miss Tia. Nah, ini A ya. Ingat, A. Jadi posisinya itu jangan salah ya. Tetap harus sumbu X. Tetap harus sumbu X. Nanti kalian boleh kok kirim-kirim ke Telegram guru kalian. Nah, ini ya. Ini nanti ada jadi jumlah code kan. Kalian bisa jadi bahan latihan. Ya, bahan latihan untuk pengerjaan. Ya, untuk pengerjaan soal seperti ini. Mengerti ya, Dedek ya? Jadi jangan salah baca ya. Tetap harus dimulai dari sumbu X. X, Y. X, Y. 7, 5. Begitu juga dengan B. Kalau B berarti cara bacanya gimana? Tulis angka apa duluan, baru tulis angka apa. Nah, kenapa dikasih latihan seperti ini? Karena kebanyakan masih awal-awal belajar banyak yang terbalik-balik. Terbalik-balik, harusnya yang tulis 7, dia tulis 5. Dia jadi YX. Kalau kayak begitu ya salah. Ya, tetap harus patokannya XY dulu. Nah, baru kalian lihat. Ya, baru kalian lihat sumbu X yang mana, sumbu Y yang mana. Oke, Isia hapus ya. Nah, sekarang waktu kita tinggal 9 menit sekian ya, Didik-didik sekalian ya. Jadi sebentar lagi baru Miss Tia akan tutup Zoom-nya. Coba kalian lihat dulu, kalian coba kerjakan dulu. Coba kerjakan dulu sebisanya ya, sebisanya. Sebisanya ya. Kalau tadi ingat ya, ini yang namanya sumbu X, ini yang namanya sumbu Y. X, Y. Cara bacanya X, lihat X duluan ya, lihat X duluan. Tidak boleh lihat Y duluan ya. X duluan baru Y. Angkanya ditulis di bagian yang X, baru tulis di bagian yang Y. Jangan sampai terbalik. Jadi bagi yang gini ya, Miss Tia lihat ada beberapa murid yang sudah mulai mengumpulkan tugas yang semalam, yang baru diluncurkannya, yang semalam membuat kain ya, portofolio koordinat. Nah, dengan adanya penjelasan dari ini, harusnya kalian sudah bisa mulai membuat, mulai menggambar, mulai mengerti bagaimana cara membentuk pola, ya, bagaimana cara membentuk pola yang nantinya yang mau digambar itu kalian udah tahu lah pola yang mau digambar itu seperti apa. Oke? Jadi harus bisa ya. Mudah-mudahan dengan ada penjelasannya seperti ini kalian udah ngerti bagaimana cara menggambar. Menggunakan kata jaga kesehatan kalian, tetap rajin belajar ya. Dan jangan lupa untuk tetap menyimak setiap pembelajaran. Setiap video pembelajaran dikirimkan, kalian harus menyimak dengan sungguh-sungguh. Lalu ingat, jangan lupa kumpul PR tepat waktu. Oke? Bisa? Bisa ya, adik-adik sekalian ya. Jadi, kami undur diri.
Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye-bye. See you.